akhirnya si penderita mental illness tadi nggak sembuh, kitanya jadi ngikut. Sebenarnya edukasi itu kan kayak bisa bermata dua lah. Iya. Satu sisi ada awareness yang lebih, ya kan. Satu sisi juga bisa jadi abuse tuh. Iya. Ya kita ngasih label-label sembarangan kan nggak pantas juga tuh. Ya Betul. nggak? Hey guys, balik lagi sama gua Teto di Talk to Me. Kali ini gua kedatangan temen gua yang dia, dan gue termasuk gua ya, penggemar banget tentang ilmu psikologi. Meskipun kita dua bukan praktisi, tapi kalau gue pribadi dari SD malah ya, gara-gara baca di ensiklopedia tentang Sigmund Freud. Jadi gue senang ilmu psikologi. Begitu gue kuliah hukum, ternyata nih pelajaran yang gue baca dulu nih, ilmu hukum kan ada mata kuliah psikologi. Terus gue ketemu teman gue nih, yang dia saking begitu tertariknya sama ilmu psikologi, meskipun bidang akademiknya bukan itu, dia sampai mempelajari dengan detail dan akhirnya bikin tulisan banyak tentang psikologi dengan segala opininya dia di Quora. Tulisannya bukan cuma bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Inggris juga. Ini teman gua, namanya Mirza atau panggilan akrabnya Ica. Hey bro. Oke. Gimana bro? Iya. Terima kasih intronya. Memang benar ya bahwa kita itu sebagai psychology enthusiast lah. Ya betul, psychology enthusiast. It's about belajar diri kita sendiri sebenarnya. Betul, dan kemudian baru orang lain ya kita Betul, pelajari. jadi di awal kita nggak ngerti kenapa sih kita mesti belajar, karena ada case di mana yang terjadi di luar kita. Nah, selidik-selidik karena lama-lama kita juga mengalami degradasi lah ya, kita berhubungan secara mental atau apa nih, kan betul, ada degradasi ya. Ada mental, jadi ada kondisi sosial ekonomi. Kita bertanya what's going on gitu ya. Nah lama-lama kita pengen cari tahu tuh. Betul. Ya kita harus survive. Itu buat yang sadar ya bro. Betul. Kalau nggak sadar. Jadi akhirnya kita belajar, lama-lama akhirnya jadi belajar. Jadi ngerti. Menata diri kita sendiri tuh. Mantap. Nah tujuannya akhirnya di hari ini gitu, ternyata kita belajar diri kita sendiri itu secara simpelnya tuh untuk bisa membaca apa yang di luar diri kita tuh. Jadi by doing secara metode gitu ya, secara keilmuan kita bisa baca, akhirnya kita akan mudah tuh membaca apa yang di luar kita, termasuk membaca siapapun yang ada di luar kita. Jadi intinya basicnya tuh kesadaran untuk memperbaiki diri ya. Awalnya itu. Iya, betul. Sebenarnya day by day we need to change lah. Day by day we need to change for the better. Betul. Jadi kita self reflect itu adalah kata yang penting gitu, karena sangat. Itu yang membedakan antara ternyata ya setelah dipelajari ya. Saya nggak sekolah psikologi kan. Jadi self reflect is kata yang jarang tuh kalau misalkan kita interaksi dengan setiap manusia tuh, mungkin gitu sih simpelnya. Ya karena basicnya orang ego kan, makanya self reflect tuh mikir orang lain tuh yang salah begini, dia nggak lihat, basicnya itu. Ini jadi buat gue ilmu psikologi itu sangat menarik banget, karena tadi tuh tanpa kesadaran kita ya ego kan, jadi kita nggak punya refleksi diri. Jadi kalau ada apa-apa nyalain orang, itu basicnya kita kan begitu. Bukan gue tuh yang begitu, padahal dia tuh yang begitu. Bukan gue yang ini, padahal kita gitu. Nah itu yang penting tuh, self reflection. Jadi gimana kita melihat kita, terus gimana kita mau memperbaiki diri dengan ilmu yang kita bisa pelajari. Benar. Secara sederhana memang seperti itu aja sih. Ya. Karena kita dulu kan nggak pernah ada yang ngajarin gimana sih belajar mengenai diri kita, nggak ada ngajarin. Belajar sesuatu yang di luar kita terus kan, dari mulai SD. Betul. Dan seterusnya ya. Di lingkungan pergaulan segala macam. Jadi nggak pernah ada yang ngasih tahu lu udah kenal belum diri lu, istilahnya gitu. Betul. Jadi nanti kepentok-kepentok gitu kan, mungkin kepentok A, kepentok B ya, dalam apapun tuh bentuk kerjaan apapun ya, dalam percintaan atau apapun.
Nah, karena itulah kegagalan kita untuk bisa melihat apa yang di dalam diri kita tuh. Nah, setelah kita tahu atau kita terbukakan gitu ya, insya Allah pasti jalannya mudah sih. Amin, gitu. amin. Itu buat yang sadar Betul. untuk memperbaiki diri. Betul. Nah, setelah lo sadar bahwa ada kesalahan-kesalahan lo yang harus lo perbaiki, lo mulai belajar lebih dalam kan tentang ilmu psikologi. Iya, Awalnya gitu. Iya, jadi sebenarnya ini kan pelajaran hidup aja sih ya. Jadi kita tuh semakin tahu semakin nggak tahu sebenarnya. Tapi drive untuk berubah itu sih yang membuat kita tuh we need to do something tuh. Jadi kalau kita punya self reflect, kita tahu apa yang harus kita lakukan tuh. Iya. Nah, we need action juga gitu. So it becomes latihan lah. Iya. Percuma belajar doang tapi nggak action. Betul, jadi latihan. Nah, nanti akan menjadi value tuh kalau udah sering exercise gitu ya. Itu akan jadi value, terus kita udah jadi pakaian kita deh gitu. Oh, Ya, jadi pribadi yang baru ya, yang lebih iya, baik ya. itu semua umur bisa lah. Jadi don't worry lah. Nggak ada kata telat, nggak ada kata nggak bisa ya. Karena orang bilang miracle can happen. Yes. Sure, tapi kalau lu nggak self reflect, there's nothing you can do about it. Iya. Pasti itu. Betul, betul. Jadi gitu. Betul, Jadi betul. the way kita kayak bercermin aja lah di kaca gitu ya. Setiap hari coba dari 10 kawanmu misalnya, berapa yang ngaca? Siapa yang pernah nanya di depan kacanya setiap pagi? Kalau gue sih gitu terus ya. Nah, betul. Padahal bukan narsistik kayak gue. Artinya jarang orang berbicara sendiri jarang. Iya. Padahal itu melatih loh. Bagus Nah, loh. itu poinnya sebenarnya. Even a narcissistic person lah ya, belum tentu dia ngomong dengan dirinya. Oh, belum Because tentu ya? dia akan ngelihat itu adalah ibarat ngaca, mestinya kelihatan gambar orang kan kosong. Kalau narsistik kan void. Iya. It's a void. Gitu. Betul. They cannot see themselves. There's no self in there. Iya. Ya kurang lebih ini intro ya. Iya. Nah, yang karena sekarang ini kan lagi marak ya, ABG, bahkan anak kecil yang udah tekanan hidup, kita sering baca lah di media. Terakhir ada anak cewek umur berapa belas lupa gua, 12, 13, 14, tapi karena tekanan hidupnya yang secara ekonomi juga sangat kekurangan, tinggal sama neneknya, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup. Itu untuk level masyarakat tertentu seperti itu, kan tidak ada kesadaran untuk memperbaiki diri, juga dia juga masih ABG ya, jadi nggak tahu lah ilmunya belajarnya gimana, sementara orang tuanya atau sekitar yang tinggal nggak kepikiran untuk ini punya gejala psikologi seperti ini nih, gejala psikologi seperti ini. Itu gimana tuh? Sampai sekarang banyak sekali anak-anak di bawah umur ABG yang memilih untuk mengakhiri hidup jalan pintas kalau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya, makasih. Jadi sebenarnya sih kalau gejala bunuh diri itu hampir semua orang yang trauma itu pasti punya tendensi untuk bunuh diri lah. Mungkin nanti boleh dicek aja referensinya gitu, tapi umumnya hampir semua yang memiliki trauma atau mental block regardless usia, itu pasti akan memiliki motivasi bunuh diri. Jadi semua itu satu paket lah. Jadi mau apapun nanti diagnosanya pasti ada umumnya gitu ya, secara garis besar lah orang yang memiliki mental block, trauma itu pasti ada. Nah, kalau misalkan anak kecil, tergantung usianya tuh. Jadi kalau dalam apa yang saya baca-baca gitu ya, ada namanya maturity which is 18 tahun kan ya. What is the maturity? Bro, bisa deketin dikit bro? Tarik aja bro. Nah, jadi majuin ke lu. Nah. What is the maturity? Maturity means kemampuan untuk meregulasi itu. Jadi kalau orang dewasa tuh di atas 18 tuh means dia sudah bisa namanya self emotion, regulasi untuk emosi. Nah, gimana kalau anak kecil? Nah, anak kecil ya kita pasrahin. Artinya there's nothing we can do about unless kita sendiri intervention. Jadi kalau orang tuanya udah destruktif, anaknya ya siap-siap aja memiliki mental block ataupun ya, tingkat yang lebih advance lagi gitu. Jadi korban dong ya si anak itu. Betul. Kan harus peran lingkungan kan, lingkungan terdekat adalah keluarga kan. Betul. Untuk ngelihat perubahan pribadinya, jadi murung atau segala macam, kita harus langsung segera bertindak kan. Betul. Kasihan jadi orang-orang seperti itu ya. Murni korban ya. Betul. Jadi kalau anak pasti anak korban lah. Jadi nggak ada anak yang abuse gitu. Ya, jadi
sampai dengan dia usia 18 gitu. Kecuali makanya kan pengadilan juga berbeda tuh treatmentnya antara betul. orang dewasa dan orang yang Bawah masih umur. dalam pengampuan lah. Ya, pengampuan Sehingga kan dia orang nggak bisa dihukum. nah ini konteks yang umum lah. Tapi poinnya adalah anak adalah sebagai korban lah. Dalam poin yang saya pelajari, kalau orang tuanya abuse, kemudian anaknya menjadi pembunuh apa ya tetap orang tuanya yang menjadi. Jadi memang yang saya pelajari juga bahwa memang ya trauma itu ya ada dua hal lah, itu pola nurture gitu, ada pola nature ataupun secara genetika itu hereditary tapi dalam bentuk traitnya, bukan dalam bentuk DNA ataupun genome yang belum ada risetnya juga itu sebenarnya gitu sih. Tapi itu ya sayangnya ya, nggak tahu kalau di luar negeri ya, di Indonesia ilmu psikologi tidak dipelajari dari SD, SMP, SMA. Nggak ada malah ya. Baru kuliah juga mata kuliah tertentu gitu loh. Jurusan tertentu kayak hukum ya. Kalau dipelajari dari, mungkin ya menurut dari kacamata gua ya, kalau dari SD, SMP, SMA udah diajarin, mungkin awareness-nya lebih tinggi kali ya. Mungkin nggak begitu? Gua nggak ngerti kalau di luar negeri. Iya, dulu kita Mata pelajaran psikologi bukan gua ya. Gua tuh dulu nggak diajarin namanya budi pekerti. Tapi kakak gua diajarin tuh. Oh iya, dulu ada budi pekerti, kan? Betul. Nah, dulu kita ada. Tapi kan beda sama psikologi. Iya, nggak ada tuh. Jadi herannya, psikologi kan memang, let's say Freud tuh ya tahun misalnya 17 atau 18 tahun 17-an lah ya, udah ada mulai lah gitu. Bahkan mungkin kalau ditarik sebelumnya ada lagi. Ya, ada. Tapi kenapa kok kita enggak? Saya nggak ngerti itu. Terus terang aja kalau dari sisi edukasi ya. Ya gimana tuh praktisi pendidikan? Karena jadi, penting ya kalau dari kacamata gue ya. Iya, jadi peran ayah itu di agama diajarin. Tapi agama itu kan sifatnya melihatnya ke belakang, nggak ngelihat hari ini ada riset apa ya mungkin. Agama kan in general kan. Jadi sebenarnya perlu psikologi itu jelas benar. Iya, jadi banget itu. Kalau secara pribadi gue bilang mata pelajaran psikologi itu penting dari mulai SD, SMP, SMA dari mulai pendidikan dasar. Menurut gue sih penting ya. Menurut lo gimana? Banget. Jadi sebenarnya bukan psikologi, mungkin keberatan kali kalau dibikin orang psikologi. Ya apapun lah yang mengarah seperti ilmu pendidikan. mawas diri lah. Ya betul. Mematangkan ilmu mawas diri, ilmu kenal diri, ilmu kenal bapak ibu, ilmu kenal anak, adik dan seterusnya lah. Semua kan ada tuh waktu zaman pendidikan dasar kan ada sosiologi, antropologi, ada geografi, ada matematika, tapi tidak ada tentang perkembangan psikologi. Nggak ada. Itu. Gimana kita manage emosi kita kan nggak ada. Nggak ada. Kita lihatnya itu dari agama. Betul. Ada mata pelajaran agama, harus begini, harus baik, harus nurut. Nah, tapi tidak ada yang spesifik untuk gimana perkembangan psikologi kita. Gitu. Betul. Mungkin ide bagus kali ya buat praktisi pendidikan untuk dibuatkan mata pelajaran baru gitu untuk di pendidikan dasar. Mungkin loh, ini kan cuma 2 orang pengamat doang yang kali aja didengar gitu. Benar nggak? Iya, saya setuju sih. Nah kayak zaman kita dulu ABG, umur kita nggak beda jauh lah ya. Itu kan nggak umum terdengar tuh, orang nggak tahu kayak skizofrenik apa. Cuma orang luar negeri kan dengar gitu kan. NPD apa. Belakangan kan mulai marak anak-anak gaul, anak-anak muda udah tahu lo NPD lo ini lo apa namanya skizofrenik lo, megalomaniak lo. Nah itu tandanya sebetulnya awareness-nya sudah ada. Betul. Iya kan? Betul. Dulu kan orang zaman kita SMA dulu apa sih lu sekarang ada sampai Trump tuh megalomaniak, apa enggak ya pemimpin dunia yang NPD lah banyak yang dianggap begitu. Kan kita udah nyebut orang nggak perlu kita jelasin lagi. Itu artinya ini karena awareness-nya ada ya. Betul. Cuma how to deal with it yang belum ada. Jadi sebenarnya edukasi itu kan kayak bisa bermata dua lah. Iya. Satu sisi ada awareness yang lebih, ya kan. Satu sisi juga bisa jadi abuse tuh. Iya. Ya kita ngasih label-label sembarangan kan nggak pantas juga tuh. Betul. Ya. Nah, tapi sebenarnya itulah namanya edukasi itu. Jadi kalau dia ada di tangan yang sehat, dia pasti akan menjadi hal yang baik tuh. Nah, itu asumsi yang kita pegang dulu. Nah, kalau dia ada edukasi di tangan orang yang toksik, ya akan jadi nggak benar kan, gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kepada siapa orang yang memegang edukasinya itu. Betul. Nah, itu sebenarnya ya itu udah hukum alam. Kita nggak perlu khawatir kalau ada yang orang asal-asal ngelabel ya kita tahu bahwa ya dia nggak tahu. Kan namanya kebodohan sama
toksik Garis itu kan tipis. 11-12 tuh ya. Tipis banget Tipis-tipis benangnya. lah gitu. Jadi sebenarnya kita maklumi aja Ya, gitu. ya, Itu ya. bagian dari dinamikanya gitu. Ya, Kan kalau nggak ada orang yang salah, nggak ada orang yang benar Iya, dong. Ya nggak? benar. Gitu. Hidup Jadi, kan ada salah dan benar. benar. Jadi sebenarnya kita be wise saja. Kita ngelihat edukasi itu penting. Oh, di satu sisi ada awareness, di satu sisi ada orang yang ngasih label sembarangan nih gitu. Jadi Iya, 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 senyum-senyum aja. Kita jangan offended karena memang kenapa sih ada orang tersinggung misalnya? Aduh, kenapa sih kamu banyak orang yang ngelihat hanya labelnya ini berbahaya kalau sembarangan. Sebenarnya sih saya bilang sih ya, biasa-biasa aja. Kan itu ada porsinya kan tadi saya bilang ada edukasinya, ada orang salah label. Why should we worry about that gitu. Mungkin mereka taunya kan in general, jadi tidak spesifik gitu loh. Kecuali itu dibawa ke pengadilan ya tentunya harus diagnosa, correct. Kecuali itu merupakan suatu kebijakan lah gitu. Sudah ruang publik kita nggak boleh sebut nama kan kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sih fine aja gitu. Jadi kita nggak perlu worry, nor kita juga nggak harus terlalu antusias dengan segala edukasi yang udah muncul di dunia maya hari ini ataupun di mana-mana lah. Tapi buat yang udah yang secara pribadi berimbas tuh apa yang dilabelkan ke dia dan imbasnya juga udah terlalu dalam ke jiwanya. Nah sayangnya itu yang tadi balik lagi kan kenapa tidak diajarkan ilmu psikologi dari pendidikan dasar. Akhirnya untuk bukan pengobatan, mencari solusinya kan kalau psikolog ada penyakit psikologi itu bukan penyakit lah, gejala psikologi kita masih ke psikolog kan, yang which is mahal kan? Enggak juga sih, enggak mahal. Emang enggak mahal? Oh, iyalah. Kan emang di BPJS ditanggung tuh? Ada. Waduh, sorry, misinformasi gua. ada lah pasti. Jadi tapi tergantung case-case-nya. Jadi kalau untuk yang advance ya mungkin nggak ada di klinik yang ke BPJS yang besar-besar tuh. Tapi kalau untuk psikolog umum ada BPJS mah. Bisa dicari aja mungkin ya. Tapi punten nih sekali lagi itu tinggal dicari referensinya. Kalaupun nggak ada, rasanya teman-teman psikolog yang punya jiwa sosial besar juga mereka kasih servis yang inilah pastilah itu sumbangsi pasti ada teman-teman yang ahli di sana yang punya jiwa sosial juga mereka punya community untuk free lah. Karena yang gue lihat sekarang dari berita yang ada banyak justru menengah ke bawah yang seperti itu mental pressure-nya. Kalau dulu kan kita lihat wah orang sukses terus gagal dia melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Tapi sekarang ya tadi balik lagi yang ABG masih tumbuh kembang kok bisa mengambil keputusan dengan mengakhiri hidup itu ngenes banget bacanya gitu gua. Kenapa sampai gitu loh. Jadi karena sekali lagi tidak ada edukasi untuk gimana menghandle perasaan yang berkecamuk di kepala sama di dada mungkin. Mereka nggak tahu gimana, udah deh kelar. Ya efek film-film dan sosial media juga pastinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat sih sebenarnya kejadian itu sebelum kita lahir juga udah ada lah. Ya, iya terekspos sekarang kali ya. It's even ya mungkin sekarang lebih terekspos dengan ada media sosial, dengan ada edukasi sehingga kita bisa ngelihat di mana-mana ada segitu-segitu. But the thing is the same lah. Nah bahwa semua tuh sebenarnya udah ada sebelum kita lahir. Nah the point is kita mau move on kemana nih dari sisi orientasi misalnya. Fokus kita untuk menyembuhkan masyarakat misalnya gitu. Ya, betul. Can we call it a pandemic? Can we call it something yang memang perlu di cure atau ya business as usual gitu ya. Jadi ya udah cuekin aja atau ya ini balik lagi ke manusianya tuh. Jadi once kita sebagai public yang bikin regulation ya you have to do something karena angka-angka itu udah signifikan misalnya dilihat di websitenya WHO dimanapun kamu bisa lihat misalnya dari berapa berapa persen itu mengalami mental health lah. Tahun 80-an 90-an kan Jepang yang angka bundirnya lumayan tinggi karena di sana etos kerjanya bisa bikin stres segala macam kan. Tahun 80-an 90-an. Sekarang udah merepet nih ke Asia Tenggara. Yang gue lihat seperti itu. Nah, peran keluarga balik lagi nih. Kalau di keluarga entah itu anak atau orang-orang yang sudah sepuh mengalami mental illness, kita yang secara kesehatan mental betul-betul prima itu kalau nggak tahu how to handle them
kita ngefek juga loh ke kitanya. Pasti, Karena kita pasti. kan namanya orang mental illness ya. Kita handle-nya kan harus sabar, ekstra, plus-plus kan. Iya. Nah kalau enggak, kitanya yang jadi stres kan. Kita marah-marah juga gitu kan. Bener Iya, nggak? betul. Solusinya gimana? Gini, makanya kan di situ pentingnya edukasi. Iya. Gimana sih kalau kita punya penyakitnya, kita punya kelainannya, bisa diri kita dulu nih, Iya. gitu. Nah kita baru nanti kita bisa belajar juga bagaimana kalau itu terjadi sama orang lain tuh. Oke. Jadi, Keluarga dulu lah biasanya kan kalau udah kalau di keluarga. misalkan it happen, memangnya jelas ya kalau toxic ada treatmentnya. Lebih baik minimal interaksi ya. Terus jangan kita pengen nyembuhin tuh, karena kita bukan ahlinya juga. Iya, Even kita kita ahlinya juga nggak bisa karena kamu keluarga tuh kan. benar. Ada kedekatan emosi, ada Susah bias-bias malah, lah, iya. sehingga kita nggak bisa objektif tuh. Iya, iya, Nah, betul. makanya serahkan gitu ya kepada ahlinya ya. Betul. Jadi datang aja lah Iya. gitu ya. Tuh disclaimer ya, sekali lagi di awal tadi gue udah bilang, kita berdua ini bukan praktisi. Iya. Nah, kita cuma membahas tentang psikologi. Jadi masalah ada mental illness di keluarga segala macam, kita nggak kasih solusi, tapi Iya, jalan iya. terbaiknya apa yang tadi disebutin. Kita cari ahlinya. Jadi Betul. kayak kita flu, kita ke dokter kan Iya. dapat obat, sama aja kalau kita ke psikolog kan bukan berarti kita sakit jiwa. Iya Gitu. benar. Nggak harus selalu kita khawatir gitu. Itu dulu yang ada di Indonesia, mindset orang adalah kalau ke psikolog ngapain, emang gue gila. Iya. Padahal di luar negeri kan Iya, enggak. iya. Adalah masalah keluarga, masalah apapun, kerjaan, ketemu dengan psikolog. Di sana kan gitu kan, udah umum ya. Betul, Nah kalau di sini kan enggak, malu malah kadang-kadang kan. Itu. Padahal tidak ya. Iya, nah Bukan itu- berarti, oh gila loh, gitu enggak kan. Betul, ya makanya ini perlu nih juga dibahasakan lah. Jadi bahwa kita konsultasi ke psikiater, psikolog itu bukan karena kita Sakit harus jiwa. jadi malu gitu. Ya itu untuk kebaikan kita juga kan, kita misalnya ngerasa nih kok gue anxiety ya, kok gue depres ya, Iya atau betul, feeling depressed. apapun lah. Atau paranoid lah, Betul segala ya, macam. kok saya kalau itu tiba-tiba saya ngeliat ada kucing di atas langit Iya, gitu ya, iya. seperti orang-orang yang, nah itu ada penjelasannya semua tuh. Jadi silakan aja datang nanti, apakah itu nanti jalani ke psikomatisnya atau Iya, mungkin itu betul. hanya bisa diterapi tambah obat dan seterusnya lah. Itu kan nanti ahlinya akan. Iya, betul. inilah. Jadi Gua juga sebenarnya secara ini secara umum kan orang banyak tuh anxiety ya pada saat kerjaan kantor nggak selesai segala macam, terus ada urusan keluarga jadi cemas lah, mulai ada yang keluar keringetan tangannya segala macam kan, deg-degan. Iya. Ada juga parno ya kan, karena tekanan apapun lama-lama jadi parno. Nah itu kan hal-hal yang sebetulnya masih di surface ya. Tapi ya kan kalau begitu masih di surface ya. Kalau kita nggak urusin, kita nggak ngerti handle-nya, lama-lama bisa parah juga ya. betul. Jadi assume semua orang sehat normal lah. Oke. Which is semua orang nanti bisa kena trauma di tengah jalan lah. Seperti dimarahin, dikecewain, Iya, dan iya. sebagainya. Itu kan mungkin menjadi suatu event-event yang mungkin let down lah. Gitu Iya, ya. pasti dalam hidup ada momen yang bikin Pasti. kita. Tapi kan masalahnya kalau sehat itu kita pasti bisa reboundnya cepet tuh. Iya, benar, betul, Tapi betul. kalau Reboundnya kalau cepet. misalkan kita kurang sehat tuh secara jiwa kita, mental kita, ya mungkin reboundnya agak lebih lama lah. Malah bisa makin nyusuk ya kalau nggak Betul, segera gitu. sadar ya. Iya, Iya. bahkan terus menimbun tuh. Betul. Jadi makanya kan kenapa kita penting untuk belajar. Belajar tuh kan ngakuin dulu tuh diri kita. Iya, Kita kan nggak bisa belajar kalau kita ngaku dulu tuh. Iya. Misalnya kamu, aku pengen belajar jadi polisi. Ya dulu pernah jadi maling misalnya, atau pernah jadi copet gitu kan. Kita ngakuin dulu. Oh iya, Iya, dulu iya. masa lalu kita pernah nggak benar, kita Iya. nggak bisa gitu. Kalau kita Iya. nggak pernah mau mengakui apa yang udah pernah di masa lalu kita gitu Iya, sih. iya, iya, Jadi kuncinya accepting dulu masa lalu, baru nanti kita bisa Learning yang by lain. doing lah. Betul. Jadi Ngerasa akseptasi ini kunci sih sebenarnya. Betul. Nah kalau gue kenapa nih bro? Setiap waktu tertentu gue pusing segala macam, terutama akhir bulan. Tagihan. Itu normal ya? Oh, iya. Oh, normal ya bro? Ya gini lah, worry itu Pak. Itu mah Pak, khawatir semua ya, orang. bro. Cuman kan
itu kan suatu pola yang udah pasti tuh. Iya, Kita udah soalnya tahu berulang. kan. Iya, kalau udah pasti berulang kenapa mesti Iya. worry berulang? Iya, You kenapa jadi anxiety-nya berulang Iya, ya kan udah mestinya tahu. enggak dong, ya kan Udah dari mestinya. dulu begitu kok gitu. Karena kan kita bukan tipe yang berlebih ya, kecuali gua anak konglomerat ya. Tapi even ya makanya kan gini, kalau kita udah jadi pola tuh bahwa dibayarnya atau gajiannya tanggal Iya, segini tanggal. atau target, terus kita tiap kali itu Buat apa bingung? anxiety ya kita ke psikolog lah buru-buru lah Nah, itu. gitu. Kita tanya Oke, lah. malah harus itu ya. Something Tanya wrong dulu. nih, nggak Iya, benar. Kita tanya dong, dok, nanti gimana sih kok ini anxiety, nanti mungkin kasih obat, terapinya jalan-jalan deh, kamu naik gunung Everest ke, turun Wah, naik kalau 10 gua tambah kali. stres lagi bro, habis duitnya kan. jadi banyak lah, jadi kan iya. ya, mereka lebih tahu Iyalah, lah ya, betul, kombinasi betul. obat, terapi ya, terus juga mungkin nanti grup gitu ya, atau mungkin olahraga pasti. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau menurut lo kesadaran diri sendiri yang paling penting ya. Meskipun kita tidak expert di bidang itu, tapi kalau kita sadar bahwa gue udah mulai nggak bener nih, mulai anxiety, padahal gue jelas terima gaji tanggal sekian udah berpuluh tahun begitu, belasan tahun begitu, tapi gue anxiety, sadar, cek something wrong gak nih, atau enggak kayak tadi gue kenapa berlebihan ya seneng posting di sosmed muka gue sendirian close up gitu, apa gue masuk narsistik? Mungkin itu ya kembali lagi kesadaran diri sendiri ya. Jadi gini ya, mungkin juga dari kesadaran itu sebenarnya kan kita bilang oh iya lu sadar aja. Consciousness kan. Ya, Sadar. cuman kalau kita boleh jujur tuh, coba tanya kalau malam. Ya, coba tanya kalau kita lagi di atas gua sendirian atau di mana lah. Sebenarnya siapa yang ngomong di badan kamu? Kita sendiri. Nah, kita itu siapa? Nah, definisi itu sebenarnya dalam psikologi itu ada tuh. Oh. Lepas dari spiritual, nanti kita Iya, bicara iya, spiritual iya. juga oke aja. Tapi sebenarnya nanti Iya. tanya tuh siapa yang ngomong. Entitas mana tuh yang ngomong tuh? Iya benar. Yang bilang kamu dengerin aja. Iya. Itu cewek cantik cium-ciumin aja misalnya Iya. gitu ya. Atau hal-hal yang sebenarnya siapa yang ngomong tuh? It's not bukan hanya diri kita tuh kalau kita lihat dinamikanya. Kalau dalam penyembuhan nanti dikasih tahu kok gitu. Siapa-siapa aja yang ngomong nih di badan kita. Kalau yang level tertentu malah ada imaginary friend ya. Imaginary Nah, friend kan dia gitu. ngobrol, padahal dia juga kan. Benar. Jadi sebenarnya kesadaran tuh unik. Dulu kita berpikir yang ngomong sama kita itu, ya itu sebenarnya didengerin. Iya benar. Ternyata nggak semua yang bisikin kita itu benar juga. Iya. Benar nggak? Iya. Makanya skizofrenik kan bisa dengar suara-suara yang nggak jelas yang emang nggak ada sebenarnya tapi di pikiran dia ada. Makanya kita perlu Skizofrenia kan itu. kenapa kita perlu ke expert ya, Iya, mungkin iya, juga iya. kita perlu ke apa untuk lebih tahu lagi tuh. Iya. Ya kalau emang bisa cari sendiri, ketemu ya namanya Tuhan kan kalau Iya, dia mau iya. di Islam gitu ya, Iya. bahwa kita hati itu bukan Iya, punyamu gitu Iya, istilahnya. betul, Kalau betul. kita ini kan ngomong psikologi nih, tapi poinnya tuh sebenarnya uniknya tuh nggak ada formula yang pasti gitu loh. Saya nggak berani bilang oh ini formula gini-gini, tapi poinnya tuh kita harus tahu dulu siapa yang ngomong di badan kita nih. Iya. Siapa yang paling sering ngomong nih? Iya. Gitu. Dari Yang dominan siapa nih yang Nah, dominan itu. di dalam kita? Iya. gitu. Jadi kalau Iya. Ya kayak ini, lo tau John Nash? iya. John Nash itu Pernah dengar, buat yang pernah belum dengar. tahu ya, Pernah dengar, profesor di Princeton University, dia pemenang Nobel Ekonomi tahun 1994. Dia itu penderita skizofrenia. Nah, dia kan orang pinter, pemenang Nobel, mathematician dia di Amerika terkenal. Nah, pernah dibikin film judulnya Beautiful Mind yang main Russell Crowe. Nonton. Nah, dia itu saking pinternya dia kena skizofrenik, dia punya teman imaginary yang dia pikir beneran dan dia mulai dengar suara-suara. Setelah 4 sampai 9 bulan dia dirawat, dia sadar. Ini kesadaran lagi balik ya, kesadaran diri sendiri. Dia sadar terus dia memang orang pinter, akhirnya dia berhenti minum obat. Ini bukan membenarkan orang psikolog nggak minum obat ya, enggak. Bahkan di film itu dia agak komplain ke sutradaranya karena jangan dibikin gitu, saya takut malah mendukung orang untuk penderita psikologis untuk nggak minum obat. Ini saya doang. Saya pribadi melawannya adalah intellectually defeat di imaginary-nya dia tuh dilawan secara intelek. Jadi dia dengar suara-suara, ini nggak ada sebenarnya. Itu orang-orang dia baru sadar nggak ada setelah bertahun-tahun karena orang yang selalu nyamperin dia secara imajinasi ya,
itu nggak tumbuh tua. Satu anak kecil, satu orang seumuran dia zaman muda. Sampai waktu dia kasih lecture di Princeton University, dokumentarinya ada, mahasiswanya nanya, Prof, masih ada nggak tuh orang? Ada. Ini di samping saya cuekin, tapi sudah puluhan tahun saya diemin. Dia nggak bisa hilang, tapi secara intelektualitas dia bisa mengesampingkan itu semua. Jadi Dr. John Nash, Profesor Dr. John Nash itu hidup dengan teman imaginary dengan bisik-bisikannya puluhan tahun sampai dia meninggal kecelakaan tahun 2015. Iya. Tuh John Nash. Kembali lagi kesadaran diri kita untuk memperbaiki diri. Betul nggak? Betul. Memang menarik ya. Kalau dalam kasus Nash misalnya dia schizo. Skizo parah dia. Kan alam tuh ada fantasy, Ya, ada betul, alam ada reality, reality. ya. Nah, most of orang yang memiliki gangguan mereka juga sebagian ada yang hidup di Alam. totally dia ada di alam fantasi lah Betul. ya. They are delusional, Iya, delusional creature parah lah. itu, iya. They are delusional creature. Mereka Iya. interaksi, mereka menciptakan panggungnya Iya, lah iya. ya. Skizofrenia kan awalnya delusi dulu kan, delusional, lama-lama itu Iya, kan. kurang lebih begitu Ya, lah. seperti itu. Gitu. Jadi tinggal ya kalau dia membawa positif ya pasti Iya. ya, itu kan ukurannya di situ. Jadi Iya, sebenarnya Tuhan tuh menciptakan segala hal tuh untuk kebaikan lah. Gitu. Betul, Saya betul. percaya itu. Iya. Kalau kita yang lagi kepulungan gitu ya, dimarahin sama orang yang yang tadi itu di awal tuh Iya. ya. Padahal itu suatu berkat juga gitu supaya kita belajar tuh. Oh. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, kita ngeliatnya hanya negatif aja, benar nggak? Betul, Gitu. betul, Makanya betul. semua ini unik lah. Betul, Gitu. Yun. The more we know, the more we don't know, Iya, the more kita thankful lah. Kita dikasih segala hal. Betul. Gitu sih. Cakep banget nih topiknya. Ada pesan nggak bro? Ini kita udahin dulu. Ada pesan buat anak-anak muda tentunya ya, yang masih bimbang. Aduh gue begini kenapa ya? Aduh gue narsistik kagak? Kenapa gue anxiety segala macam? Ada pesan nggak? Ya buat Buat closingan. Ya sebenarnya kita tuh punya orang tua, kita punya Tuhan lah. Tapi memang untuk yang masih belum kesana, banyak baca aja deh gitu. Tuh. Ya banyak baca aja. Baca tuh jendela dunia. Nanti dia akan ngomong sendiri tuh. Jadi buku-buku ilmu tuh kayak makhluk gitu. Dia ngasih tahu kita tuh selalu tuh. Ya, dia nggak diem tuh namanya itu saya yang percaya ya. They are the creatures lah. Okay. Jadi semua objek yang di dunia ini tuh dia pasti akan ngomong tuh. Kalau kita mau denger tuh. Iya. Jadi dia nggak bukan makhluk mati itu, Betul. buku apa dia pasti akan nge-refer. Ada ilmu di situ ya. Betul. Gitu. Kesadaran kita untuk memperbaiki diri. Ya, Iya. salah satunya baca. Bener nggak? Baca dulu. Nanti datang hidayah tuh kan di Al-Quran juga bilang bahwa hidayah tuh yang bisa ngebuka hati itu Allah tuh. Yo. Hati bukan punya kita, ada di Al-Quran itu Ya. ada. Saya lupa tuh. Amin. Nah di situ saya juga karena saya Islam, Ya. wah bener ya, ini hati itu bukan punya gua nih. Iya, gitu. Jadi betul. tapi kalau kita keep doing it, nanti insya Allah datang. lah. Kebuka Pasti, ya insya masalah. Allah. Tuh, jadi kesimpulannya adalah sadar diri sama tawakal. Udah kalau sadar terus tawakal, insya Allah semua masalah lancar. Oke, thank you for watching and sampai ketemu di konten gue berikutnya, di podcast berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Sama-sama, terima kasih. Siap.